Inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'at aqlam wa juffat as-suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ifatillaha tajidhu amamaka. Dari sahabat Abil Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari. Pada satu hari saya di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai anak kecil. Jadi gulam itu anak kurang lebih umur 12 tahunan, jadi masih kecil. Ini u'allimuka, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas ini kalau dengan Nabi itu sepupu di sana, karena abahnya Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Abbas itu kakak adik dengan Sayyidina Abdullah, jadi kakak adik. Makanya Abdullah bin Abbas ini kalau dengan Nabi masih sepupu, jadi artinya akrab, ya, sepupu juga akrab bisa. Jadi Ibnu Abbas ini dari kecil sudah mengikuti Nabi, sehingga ilmunya Ibnu Abbas itu sampai di dalam kitab Maulid Tiba disebut Bahrul Ilmi, orang yang memiliki ilmu bagaikan lautan, saking alimnya Ibnu Abbas. Nah, dia mengatakan pada satu hari saya berada di belakang Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada saya, ya ulam, hai anak kecil, dorong ini cak, ya, saya ingin memberikan ilmu kepadamu beberapa kalimat. Beberapa kalimat itu yang pertama Nabi mengatakan ihfadillah yahfadkallah, jagalah Allah, kelak Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah itu bagaimana yang dimaksud di sini? Ihfadillah bihifdi fara'idatin wa hududihi wa mulazamati taqwahu wa ijtinabi nawahihi wa ma
yardahu. Menjaga Allah itu artinya kita menjaga hubungan kita kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah itu kita jaga bagaimana caranya? Caranya bihifdi faraidatin, dengan menjaga kewajiban-kewajiban. Karena ketika manusia menjaga kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada manusia, maka Allah akan dekat. Jadi menjaga hubungan, jangan sampai renggang dengan Allah. Atau kalau kita dengan saudara, ya nyambangi, ya menanyakan, ya apa supaya itu tetap dekat. Dengan menjaga kewajiban-kewajiban dan juga di samping menjaga kewajiban wa hududihi, batasan-batasan kepada Allah. Batasan-batasan kepada Allah itu artinya kita ini harus bisa memposisikan bahwa kita ini hamba. Hamba itu budak. Kita ini hamba dan Allah itu Tuhan kita. Jadi bagaimana seorang hamba itu bersikap kepada bendoro nila. Jangan sampai seorang hamba berperilaku tidak tata krama kepada bendoro nila. Istilahnya seperti itu, kepada majikannya. Majikan didikte, majikan didikte. Kita dikongkon kerja, gue nyapu nih kono, misalnya. Tapi aku kudu kok kei, aku kudu kok gawe kopi lu, dorone dikonoki. Ya, kira-kira bagaimana? Berbeda kalau misalnya kita sapu kita laksanakan, terus dorone nawani kafe ngelak nek mbiyoko. Iki onten kopi, enak bahasanya. Ya. Minta dengan Allah, minta dengan juragannya, tapi dengan tata krama yang juragan itu tidak kesinggung. Begitu. Jadi kita ini menjaga batasan-batasan kepada Allah. Allah sudah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, jadi wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada orang bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku di dekat. Allah itu sangat dekat. Jadi kalau kita ini mendekat kepada Allah, Allah semakin dekat. Nah, kalau kita ini sudah merasa dekat dengan Allah, ini dulu rasa banter-banter. Begitu. Oh, koyok-koyok, Gusti Allah itu boleh ngadu kalau kayak. Ya Allah, koyok-koyok, Gusti Allah tidak pernah ngasih. Bagaimana ya Allah? Turunkan keadilan ya Allah. Kembali koyok Gusti Allah. Malah kamu. Ya.
Ini kan berarti kita tidak melampaui batas. Membentak-bentak Allah ini kan tidak tata krama namanya. Sudah bentak-bentak, jalurnya ngatur-ngatur bisa. Jadi jalur ngarani. Oh, kok seperti kaya kok. Insya Allah dipaksa-paksa ya. Orang-orang sholihin tidak seperti itu. Dulu nangis pelan, memelas ya Insya Allah ini memelas. Surah detak-detak. Berarti orang ya Allah, aku sudah sedekah. Sesuai janji engkau harus membalas 10 kali lipat. Ini naik Insya Allah. Tanding kertas ya. Ini mau Insya Allah berhibu ini mau kertas menulis. Makin lagi kayak itu. Ya, terus eksil. Jangan lebih memelas. Itu kayak orang bertamu itu memelas, ya suka dia biu-biu lagi, kayak bukan permainan melas di, kalau belum dipersilakan belum berusin direkor, direkor di sini pas pemain malah lugu direkor di sini atas, belum ditawani ya sekarang belum gawe yang ya. Sudah jangan tetapi sedang gembira sebuah tetapi dikasih tetapi kayak susu gitu ya dikasih gitu langsung belum artinya sudah gembira terus orang ngarani susu mereknya sing iki ya. Kebir iki orang tamuran di toto-toto. Jadi terkadang kita ini tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini butuh kepada Allah. Ada jenengane wong butuh ya. Memelas jalur-jalur kalau Gusti Allah. Kalau para ulama itu ada yang menganjurkan orang kalau berdoa itu diusahakan dalam posisi yang sopan, syukur-syukur menghadap kiblat. Syukur-syukur menghadap kiblat. Karena arah kiblat itu arah yang paling baik. Kita tidak boleh misalnya buang air kecil menghadap kiblat, buang air besar menghadap kiblat, tidak boleh. Karena arah kiblat ini arah yang mulia, yaitu arah kita sholat. Kita tidur tidak boleh kaki kita ini membujur ke arah kiblat. Jadi kalau kita tidur jangan membujur ke arah kiblat, karena kiblat ini adalah arah yang mulia. Termasuk orang kalau berdoa, ya ada yang mengatakan afdolnya itu menghadap arah kiblat. Kalau kita lihat imam sholat, ya, jadi begitu salam terus Allahumma anta salam dia berbalik, itu sunnah, ya itu sunnah. Jadi Nabi itu berbalik itu karena apa? Supaya suaranya ini bisa didengar. Karena sahabat itu kan mendengarkan supaya apa? Kalau Nabi tetap menghadap ke arah kiblat, maka bisa jadi tidak didengar. Begitu. Ya. Jadi namanya hukum itu berputar. Terus ada permasalahan. Nah sekarang ini
imam-imam itu kan sudah banyak yang pakai ini. Apakah harus tetap miring? Karena miringnya Nabi itu supaya didengar oleh makmum. Nah, gitu. Dan sekarang kalau sudah pakai mic, gak usah miring, sudah dengar. Saya mau menghadap sana, mau menghadap kemana kan suaranya kan tetap keras. Begitu. Jadi ada yang berarti rasa pelingkup, mau meskurungu. Tapi para ulama ini karena menghormati sunnah tetap diwajibkan miring. Nah, begitu sudah doa kembali ke arah kiblat. Begitu. Orang ada itu dulu Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu kalau adzan dia dilihat oleh Nabi, tangannya itu begini, ya, tangannya begini. Jadi kalau pas hayya 'alas sholat itu menghadap ke sebelah kanan. Hayya 'alas sholat maksudnya kono bedru. Hayya 'alas sholat kono bedru. Nah sekarang ini orang pakai mic. Apakah tetap ini orang ini apa orang? Karena mau yang mic kok diulung itu tetap perlu kabeh. Terus gak mau terus bagaimana? Jadi ulama-ulama ini dengan menghargai sunnah-sunnah Rasul dan para sahabat-sahabatnya itu tetap dipertahankan walaupun kamu pakai mic. Kalau kamu adzan dengan menoleh sebelah kanan ketika hayya 'alas sholat itu dapat pahala kesunahan. Sayyidina Bilal memegang menutupi telinga ini karena apa? Suaranya cek buater mungkin orang Nabi. Sehingga dia naik di atas Ka'bah. Buater. Dan sekarang santai harus buru apa? Apa tetap harus tutupi telinga? Ya, tidak harus, tapi nek gelap nutupi telinga itu dapat kesunahan. Jadi pentingnya kita ini menjaga apa yang diajarkan. Karena ketika orang ngomong begini, halah merasa pelingkup, mau ngan kuping, perlu kabeh. Halah merasa nutupi kuping, halah. Ini akan meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Jadi ketika orang sudah tidak menghargai lagi apa yang diajarkan oleh Nabi, maka dia akan terseret jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka apapun yang diajarkan oleh Nabi, kita disunahkan untuk mengikuti. Begitu. Disunahkan untuk mengikuti. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, dipatuhi. Begitu. Ada orang kaki kiri, badani metu mana? Kaki kanan. Oh, biasa takar begitu. Metu kok sikil kanan sih, balik metu sikil kiri. Nganggo sandal kok kanan sikil kiri sih, surke meneh badani sandal sikil kanan sih. Itu karena demi supaya kita ini dalam lingkup mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kita kembali di sini bahwa Nabi mengajarkan kepada Sayyidina
Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas masih kurang lebih berumur antara 10 sampai 12. Umur segitu itu sudah ditanamkan, ya, ditanamkan bertata krama kepada Allah. Ihfadillah yahfadkallah. Jagalah Allah, jagalah kewajiban dan batasan-batasan, wa mulazimatin, dan kewajiban takwa untuk mendekat kepada Allah dan menjauhi nawahi, apa yang dilarang oleh Allah, wa ma la yardahu, dan apa-apa yang Allah tidak ridho. Nanti Allah akan menjaga kamu. Apa yang Allah tidak ridho, kemaksiatan-kemaksiatan, jangan kita ikut itu. Ada yang mengatakan man ridho maksiat bahwa maksiat. Barang siapa yang ridho dengan kemaksiatan, maka seperti dia berbuat maksiat. Begitu. Wah, ngono mampu. Daerah ini tidak masjid pakai mampu. Terus kok ada yang ngomong, ya sebenarnya bukan hak asasi ini, yang penting harus diorang mobil. Kita ngomong, mobil. Nah, berarti kita ridho dengan kemaksiatan, sama halnya kita minum arak. Kalau itu mending mobil di sana, terus bisa rasanya haram, bisa rasanya doyong. Timbangan itu orang doyong itu dosanya. Mending bermabuk di sana, malah benar. Istilahnya dulu saya ngomong begitu. Jadi kalau kita ridho dengan kemaksiatan, yang kemarin rame yang namanya LGBT mau dilegalkan di sini. Umat Islam menentang, wah ini rusak, karena LGBT itu bisa menular, ya, bisa menular. Dulu awal-awalnya itu paling umatnya Nabi itu, ya, LGBT itu kan suka sesama jenis, lanang senang lanang, wedok senang wedok. Dulu umat Nabi itu sedikit, karena ini penyakit menular. Nabi melarang begini, kamu jangan membiasakan begini. Tahu ya, ini kabar ini. Kalau ini berat jangan, tahu nggak berat jangan ya. Kota Lama dulu itu kan kompleknya waria media, jadi mulai biro melakukan. Nabi melarang, nggak boleh begini. Boleh begini terus, bisa jadi. Gue kumpul bepong sing ini, sasi, bukan jadi. Dulu ada jamaah saya, orang kudus, dia ke rumah, dia kerja di salon. Dia ngomong sama saya, rencang pulau itu kali pun dadi Barion, Baria. Rencang pulau itu kali pun dadi Baria. Jadi kerja di salon, nyukur itu kan bisa mengikuti gayanya dan jadi ini lah jadi apa sih mau keker itu kok adalah ini ada ini langsung berapa kok tapi keker ini lah jadi
buat digagah dulu. Ini orang tadi tenang ya. Tidak boleh. Lebih LGBT mau dilegalkan dengan landasan hak asasi. Sesuka jenis akarepe lah apa itu haknya masing-masing dulu. Dasar negara jadi ini kabeh itu. LGBT dibebaskan ini kabeh. Sing wedok jadi lesbi, sing lanang jadi nggak boleh. Itu berbahaya. Dapat dia ngomong apa bos mulawi apa kesenangannya masing-masing. Jangan apa namanya membatasi kesenangan orang lain. Itu melanggar hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia. Islam tidak menghendaki seperti itu. Islam itu apa istilahnya? Kalau istilah hanya menjaga kesehatan itu lebih bagus daripada mengobati. Nes kadung loro, dari kadung loro, muangeli ada. Jadi menjaga kesehatan itu cuma apa? Menahan diri. Mangan lojo kakek yang rumojo, opak-opakan, sehat. Tapi ini mangan di jor rumo sakar, wis kadung loro, bah. Orang kalau sudah kadung sakit, misalnya kayak saya kena diabetes misalnya, punya kecolok, pedang sing lebih, dia langsung reaksi. Karena yang dulu bisa begini. Orang sing kolesterol ruangan lemah-lemah langsung, tapi nek belum kena ya itu makan minum magnesium belum reaksi bisa kecolok manis kecolok kolesterol tidak masalah. Jadi lebih baik seperti itu. Nah, Islam itu menjaga ya, menjaga. Saya contohkan ya. Jadi contoh ini untuk 18 plus ya. Tahu ya, ini untuk dewasa maksudnya. Tapi ini hukum, ini Islam ya. Islam itu bagi anak kecil yang disunat ya. Kalau laki-laki wajib hukumnya. Tapi kalau perempuan sunat ya. Perempuan kan ada sunat, betul kan? Ada. Jadi sunat itu tidak hanya laki, perempuan juga ada sunatnya. Tapi hukumnya itu kalau laki-laki wajib, karena laki-laki itu anak kecil atau seorang kalau tidak disunat itu kalau buang air kecil itu tidak bisa tuntas, masih ada di kulit yang di sini, jadi najis terus. Maka dipotong, ya, dipotong supaya dakarnya itu langsung keluar. Ini lubangnya di sini, ya. Jadi nggak ada langsung ke sini. Tapi belum disunat begini, ini airnya masih di dalam sini, nggak bisa dibersihkan. Maka wajib dipotong sunat. Itu bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan itu sunnah. Sunnah itu berarti kalau tidak dipotong tidak berdosa. Tapi kalau lelaki tidak sunnah dosa. Karena apa? Sholatnya tidak sah. Kenapa perempuan ada sunnah? Ya, karena di dalam vagina kemaluan perempuan itu ada kayak kelenjar. Kelenjar itu kalau bahasa Jermannya itu klitoris ya. Kelenjar ini adalah sumber syahwatnya wanita. Kalau ini dipotong sedikit maka birahi wanita itu bergerak. Jadi,
tidak dibaca Quran. Kalau memotongnya itu terlalu banyak, maka bisa hilang birahinya. Tapi kalau tidak dipotong, birahinya itu berlebihan. Dipotong terus. Karena apa? Kalau wanita itu birahinya berlebihan, maka wanita yang mengundang. Kita coba lihat orang-orang barat, ya, yang notabene mereka tidak kenal sunnah wanitanya itu. Bagaimana misalnya? Hampir seluruh negara kecuali yang Muslim itu wanitanya sudah tidak perawan lagi. Ya karena seperti itu. Nah, Islam itu tujuannya mencegah. Karena kuncinya itu kalau wanita bisa menahan diri, laki-laki tidak bisa masuk. Begitu. Ada tapi itu dijamin batuk itu ini kok bisa ketarik, kok bisa oh ya enggak. Ya. Sekarang ada yang ngomong begini, wanita disunah itu melanggar hak asasi manusia karena mengurangi rasa kenikmatannya ketika berhubungan badan. Ini kan gedeng nih. Ayo, hak asasi manusia ini gedeng-gedengnya. Dengan hak asasi manusia itu ada anak bisa memenjarakan bapaknya karena dibegini terus dilaporkan melanggar hak asasi bapaknya penjara. Gedeng-gedeng. Jadi aturan Islam itu ditabrak. Padahal tujuannya Islam itu baru. Kue disunat supaya kue selamat. Oh no. Tapi nek kue ora disunat, kue bebas. Ya, kue berhubungan bebas. Karepmu dari Salome. Ya. Nek kue bertemu, sing rugi sapa? Ya, sing ketok kan kuwe, tawanan rugi ora? Ya ora. Apa nek tawanan bar nabi itu patoke metu lonthong ini. Karena kadang-kadang bebas. Apa itu? Hanya sekali berhubungan, tapi wafat isi, pokok isi, tubuh isi, tapi yuk. Makanya Islam memberi solusi. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Islam bilang, ya, bilang ini kalau di desa Nepal 7-0, wah, ya baru naik, ya kan, 1-0 harus kalah, ini 7-0. Kita kan, oh 7-0 apa wae? Lato dari lagi, lagu lagu 7-0. Masya Allah, Bapak dikira-kira. Nah itu ya. Jadi anak-anak muslimah itu dicegah supaya jangan sampai itu harus saya urai itu melanggar hak asasi manusia. Ya. Berapa itu? Mungkin ada yang bertanya, ya cukup satu pertanyaan. Ayo, ibu-ibu ada bertanya nggak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberi waktu pertanyaan. Saya bertanya tentang sholat sunnah. Dulu setahu saya habis sholat asar sama subuh itu sudah ada sholat sunnah. Kemarin itu ada takmir yang biasa jadi imam itu habis sholat fardu, dia itu sholat sunnah. Terus saya suka bertanya, dia bilang nggak apa-apa, hanya penting cuma sholat sunnah, nggak sholat asar itu nggak boleh.
Ya mungkin saya butuh penjelasan dari hadis. Soalnya dengan imam itu sholat ibu-ibu jamaah tinggal itu salah satunya sudah ikut sholat sunnah. Yang saya temukan apabila sholat sunnah setelah sholat asar itu memang diperbolehkan atau tidak boleh itu. Sekian, terima kasih. Itu sholat apa? Gak ditanya sholat apa. Dia katanya sholat sunnah yang ketiga kayak tadi dia sebelum sholat sunnah kok yang asar gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Jadi ini ijma ulama semuanya mengatakan bahwa tidak ada sholat ba'diyah, ya, ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Jadi bukan tidak ada sholat sunnah, tapi yang dimaksud tidak ada sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Karena apa? Kalau dikatakan tidak ada sholat sunnah, kita lihat di Masjidil Haram itu sholat jenazah itu 5 waktu. Habis sholat subuh, sholat jenazah. Habis sholat asar, sholat jenazah. Berarti boleh. Yang tidak boleh itu sholat ba'diyah. Atau ya kita dari rumah sholat subuh, sudah sholat subuh, terus kita mau datang pengajian di masjid yang acaranya pada subuh. Kita masuk di masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu sholat ba'diyah. Nah, tadi imam itu mengatakan sholat yang tertinggal. Ya, sholat yang tertinggal, misalnya qobliyahnya. Ada orang, ini fatwa ulama, ya. Ada orang datang ke masjid mau sholat qobliyah subuh, imam sudah takbir Allahu Akbar, maka dia harus mengikuti sholat wajib. Nah, qobliyahnya tadi itu dilaksanakan setelah sholat subuh dengan membaca usolli qobliyatan subhi, bukan ba'diyatan subhi. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi yang mutlak tidak boleh itu kalau ada orang sholat ba'diyah subuh atau ba'diyah asar. Gitu. Nah, hukum seperti ini itu memang jarang kita mendengar, sehingga kita ini merasa asing kalau ada orang melaksanakan seperti itu. Karena seumur-umur udah ngerti aku sholat bersubuh, nah gitu. Ya, jadi ada fatwa yang mengatakan boleh melaksanakan sholat qobliyah pada saat ba'diyah subuh. Atau ada sholat-sholat lain yang tertinggal. Ada sholat-sholat lain yang tertinggal, misalnya orang sholat witir. Sholat witir malam dia nggak bisa witir karena tidur. Terus dikodok pada saat mau apa? Mau pada subuh boleh, mau pada zuhur boleh, mau pada asar juga boleh. Jadi sifatnya mengkodok, ya. Jadi yang tidak boleh itu qobliyah atau ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Hanya kita ini karena tidak pernah tahu, jadi rotok heran. Dulu pernah di Sinar Waluyo berdatangan jamaah tabligh, ya, jaulah yang suka nginep 3 hari, kadang seminggu. Pas pengajian saya ditanya, ini kok ada aliran baru ya? Apa? Itu orang-orang jamaah tabligh
sholat subuh 3 rakaat. Mosok, iya, sholat subuh 3 rakaat. Tuh, itu ceritanya. Itu sholat, baca, belum selesai, belum langsung sujud, terus berdiri lagi. Oh, Masya Allah, ini kita tahu sholat ini kauman. Kauman itu setiap sholat Jumat, itu sholatnya selalu membaca surat Sajdah, sujud tilawah. Kauman itu sampai sekarang, dari saya kecil sampai sekarang, kalau sholat subuh setiap Jumat itu membaca surat Sajdah. Jadi begitu ayat Sajdah terus sujud, baca sajadah berdiri, terus berdiri lagi, diteruskan lagi. Nah, karena orang-orang sinar manusia itu tidak pernah melihat, dia berpikir sholatnya 3 rakaat. Nah, gimana kita tahu ngaji ini? Ya, makanya ngaji terus. Ya, kalau ibu usahakan ngaji ini, masih orang hidung tak oke, masih di Batam toh. Aku kok perlu itu orang hidung. Nah, ini kan mereka jadi tahu, dengan itu ganjaran, dengan untuk ilmu, dengan itu ganjaran. Karena yang lain jadi tahu. Begitu. Ya. Masuk di Masjid Nabawi setelah sholat subuh, ya, ular-ularan mau masuk ke Raudhah. Di Raudhah itu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat itu hormat nih, nimbali kanjeng Nabi. Oh, Wahabi, haram, bid'ah. Nangkira itu usah revolusi ya. Tak tetap sholat. Kesempatan yang Raudhah, ya, sholat sunnah, dua. Wow, tinggi, anugerah ini. Karena disunahkan masuk di Raudhah itu. Untuk baru aku salat pagi, ya, aku ini sholat sunnah mutlak. Karena ini macam nih, Wahabi yang polisi ini, orang sholat baru subuh ini, apa goblok, mati itu goblok ngaji ya. Kita begitu salam, saya dari ibu saya di Raudhah itu tahiyat barokah, padahal assalamualaikum kami rakino, padahal juga, jadi orang ngerti ini sholat. Tapi itu dulu di Raudhah, rekor-rekor ini padahal saya sebar sholat ini padahal semua ini ngomong meja hotel selama ini semua sholat di hotel. Padahal saya dulu mau di sini tanya di sini ini saya tahu ngomong ini gitu ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.